Habis Farel Bramasta, terbitlah Denny Cagur. Habis Dewan Pencari Cinta, terbitlah Dewan Pelawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, sampai hari ini ternyata masih ada wakil rakyat yang terus mengkritik program kerja dari Kang Deddy Mulyadi, yakni tentang pendidikan di barak militer. Kali ini seperti pahlawan di siang bolong, yakni datang dari seorang pelawak yang saat ini menjadi wakil rakyat. Dan banyak orang menilai bahwa inilah repotnya ketika pelawak dipercaya untuk menjadi wakil rakyat. Segala tutur kata, segala narasi dan opini mereka benar-benar hanya membuat kita ngakak. Denny Cagur meminta agar pendidikan di barak militer itu harus dikaji ulang, karena di TNI sama sekali tidak punya kurikulum tentang pendidikan. Itulah alasan dari si Denny Cagur yang tiba-tiba berkomentar tentang pendidikan di barak militer yang selama ini sudah dijalankan, bahkan hasilnya sudah dirasakan oleh rakyat di Provinsi Jawa Barat itu. Pemirsa, inilah cuplikan video selengkapnya. Kalau menurut saya sebenarnya kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa itu kan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Jadi dalam permasalahan yang berbeda-beda, menurut saya harus diselesaikan dengan masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya kita perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sekali lagi TNI tidak memiliki kurikulum dalam bidang pendidikan. Selain itu juga jika pendidikan itu berlangsung selama 6 bulan, bagaimana dengan pelajaran si siswa di sekolah, maka akan tertinggal atau seperti apa. Jadi menurut saya perlu memerlukan pembahasan lebih lanjut apakah ini benar-benar yang terbaik. Tapi reaksi para wali murid malah ekspektasinya luar biasa. Gimana menanggapi? Iya, mungkin dalam waktu singkat bisa menunjuk yang. Inilah contoh-contoh wakil rakyat yang tidak pernah turun ke rakyat. Contoh-contoh wakil rakyat yang hanya dengar dari orang, sehingga bicaranya pun belepotan. Saya mau tanya, si Denny Cagur ini, apakah dia sudah pernah berkunjung ke pendidikan barak militer yang diprogramkan oleh Kang Deddy Mulyadi itu ataukah tidak? Jangan sampai dia hanya duduk ongkang-ongkang di Jakarta sana, lalu dia berkomentar tentang pendidikan barak militer, sama halnya dengan si Farel Bramasta. Inilah contoh-contoh wakil rakyat yang tidak berbobot. Contoh-contoh wakil rakyat yang hanya makan gaji buta. Tidak mengenali persoalan secara baik. Tetapi berkoar-koar di media sosial. Malu. Tidak heran warganet mengecam Anda. Dasar wakil rakyat yang tidak berbobot. Dasar wakil rakyat yang munafik. Dasar wakil rakyat yang tidak mampu untuk bekerja. Jujur,
Manusia-manusia pengecut seperti ini sama sekali tidak berguna untuk menjadi wakil rakyat. Apa yang dia bicarakan, apa yang dia suarakan, membuktikan bahwa dia sendiri tidak pernah berkunjung ke pendidikan di barak militer itu. Dia sendiri tidak pernah berkomunikasi atau berdialog tentang pendidikan barak militer itu yang sesungguhnya. Ketika dia mengatakan bahwa TNI itu tidak punya kurikulum tentang pendidikan, lalu bagaimana dengan sekolah taruna yang di dalamnya diajarkan oleh TNI? Benar-benar wakil rakyat seperti ini adalah wakil rakyat yang mempermalukan, yang menghina rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka untuk duduk sebagai anggota DPR RI. Namanya saja anggota DPR RI, tetapi otaknya kosong melompong, kualitasnya sama sekali tidak berbobot. Kau itu lebih cocok jadi pelawak daripada menjadi wakil rakyat. Karena ketika Anda menjadi pelawak, Anda itu tidak dibayar oleh rakyat. Tetapi ketika Anda menjadi wakil rakyat, ingat kau bangsat, bahwa Anda itu dibayar oleh rakyat. Dari celana dalam Anda dan sampai semua fasilitas Anda, itu dibeli oleh rakyat. Itu dipersiapkan oleh rakyat. Jadi kalau mau bekerja yang profesional, tunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang berguna. Tunjukkan bahwa Anda adalah pribadi yang berbobot. Jangan berkoar-koar yang tidak berbobot di media sosial. Gatal di kepala kau, garuk di kaki. Benar-benar memalukan. Berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah yang tersebut. Gitu. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu begitu. Nah ini nih, kalau pelawak masuk ke DPR guys. Bicaranya aja saya pengen ketawa. Oke, gini ya Denny Cagur, saya tanya sama kamu, apakah kamu pernah masuk ke barak? Apakah kamu pernah melihat bagaimana kegiatan di barak? Saya tanya sama kamu, kalau kamu bicara tentang moral, kamu benahi dulu tuh kurikulum yang ada di sekolah. Kembalikan mata pelajaran pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan banyak lagi hal-hal yang sudah ditiadakan di dalam kurikulum tentang bagaimana mendidik secara moralitas, kedisiplinan, dan sebagainya. Rasa kasih sayang juga, agama juga, apakah itu ada di kurikulum sekolah sekarang ini? Harusnya Anda melihat ke sana. Sekarang saya tanya sama Anda bicara dalam kapasitas apa? DPR dari Komisi Pendidikan atau apa? Nah, kalau memang benar Anda di Komisi Pendidikan, harusnya Anda benahi dulu yang namanya kurikulum di semua sekolah-sekolah. Benahi itu. Kalau bisa, barak militer itu dijadikan part of school. Oke? Bagian dari sekolah, bagian dari pendidikan yang masuk dalam kurikulum. Harusnya begitu. Dan Anda tidak tahu kan seperti apa di barak militer yang kita didik itu? Karena saya di psikologinya itu di sana ada loh. Jadi bukan hanya kedisiplinan dan membombardir anak-anak untuk bisa disiplin. Tidak seperti itu. Anak-anak dijadikan sebuah objek yang bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya sendiri. Dijadikan seseorang yang punya rasa empati, kasih sayang, kedisiplinan, militer, jiwa raganya, supaya bisa dia melihat dan menilik pekerjaannya, dan dia bisa melihat dari sisi apa dia sebagai manusia, bagaimana membentuk kepribadian yang mempunyai karakter yang baik. Selain disiplin, dia juga membentuk sebuah psikologis yang baik untuk kehidupan dia dan orang tuanya. Minimal itu. Anda nggak tahu kan seperti apa? Makanya dilihat dulu, datang soan dulu sana ke barak, supaya Anda tahu seperti apa gitu loh. Jangan bikin malu deh, ya kan? Aduh, inilah yang namanya orang kalau asal comot jadi anggota dewan. Dia nggak ngerti cara dia menempatkan diri sebagai komisi di sana gitu.
komisi di Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu membentuk undang-undang bagaimana sebuah peristiwa itu dijadikanlah undang-undang di sana. Jadikanlah itu peraturan yang baku untuk semua sekolahan. Itu yang benar. Jangan Anda meributkan masalah pendidikan barak itu harus ditinjau kembali. Ditinjau kembali itu harus disempurnakan, bukan ditinjau kembali untuk ditiadakan. Ingat ya, barak militer itu menurut saya sejauh ini sudah sangat baik, dan reaksi kepada anak-anak juga berimbas menjadi positif. Harusnya Anda tahu, makanya terjun ke lapangan. Lo jangan diam aja di kantor. Aduh, gimana sih? Malu loh. Ini tuh Denny Cagur itu yang bininya yang suka nge-review makanan, bukan sih guys? Coba saya kasih tahu saya. Bener nggak sih bininya yang suka mereview makanan yang kemarin cabai bendot itu? Bener nggak sih itu bininya? Siapa sih? Santi ya kalau nggak salah. Nah udah, mendingan kamu lebih baik mendampingi istrimu deh daripada mendampingi rakyat tapi ngegerecokin gitu loh. Den? Oke Den? Bukan Dani ya, Denny Cagur. Iya kan? Aduh. Belajar lagi mending, nggak usah ikut-ikutan, suara terbanyak, nggak boleh. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kan orang yang memilih Anda tuh siapa? Saya juga bingung. Apakah para komedian yang memilihnya? Makanya jadi kayak begini, lucu. Setiap omongan, sekalinya ngomong bikin orang ngakak. Aduh, belajar lagi deh. Saya juga nggak tahu pendidikan kamu seperti apa, dan politisi belajar tentang politiknya juga seperti apa. Jangan hanya karena nama besar atau terkenal sampai seperti ini. Ya, jangan hanya karena terkenal masuk DPR tapi dia nggak tahu esensi apa pekerjaan dia. Benar nggak sih guys? Coba kalian sependapat dengan saya atau gimana? Yang jelas nih, anak-anak masuk barak militer itu udah sangat-sangat baik menurut saya. Itu adalah efek dari apa yang menjadi pembelajaran secara pendidikannya, keterampilannya, psikologisnya, itu yang harus kita fokuskan. Oke? Salam, Rita Gading. Masukan permasalahan berbeda-beda, belum tentu berhubungan dengan kedisiplinan. Ya, kalau jadi pejabat itu jangan bicara kalau nggak tahu apa yang ditanyakan. Jelas ini Bang Denny ini nggak tahu apa yang terjadi di barak militer. Makanya dia berbicara seperti itu. Yang namanya kedisiplinan ya semuanya juga begitulah, satu permasalahan disiplin. Dan kalau berbicara soal barak militer kan di situ juga ada psikolog yang tentu akan menangani. Jadi kok masih aja banyak orang-orang ini, para pejabat-pejabat yang nggak ngerti tentang barak militer atau Dodikim ini. Aneh gitu loh. Kok kayak yang lebih mengerti rakyat gitu daripada anggota-anggota dewan atau para pejabat ini. Seolah-olah rakyat itu lebih paham loh tentang barak militer daripada para pejabat. Aneh. Kita harus selesaikan permasalahannya dari karena masing-masing siswa. Tah kieu euy, lamun pelawak ka DPR bakal kieu we nyariosna teh teu pararuguh ya. Lamun rek jadi pelawak, lamun rek jadi politikus ulah ngaran cabang hirup mah Oke guys, itu adalah komentar-komentar yang datang dari netizen yang mengkritik kembali pernyataan dari Denny Cagur yang meminta bahwa pendidikan di barak militer itu dikaji ulang oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Jujur, inilah pembuktian bahwa banyak wakil rakyat yang tidak mengerti dengan tupoksi mereka. Banyak wakil rakyat yang tidak berbobot. Banyak wakil rakyat yang benar-benar hanya mau menikmati gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat, tetapi mereka sama sekali tidak menunjukkan keberpihakan mereka terhadap rakyat. Padahal manusia-manusia ini dipilih oleh rakyat. Saat mereka kampanye, mereka berjanji bahwa kami akan membela rakyat. Giliran ada kebijakan dari pemerintah, ada program kerja dari pemerintah yang diapresiasi oleh rakyat,
datanglah wakil rakyat ini yang tidak menerima kebijakan dari rakyat itu. Malu. Anda telah menghina rakyat yang telah memilih Anda. Anda telah mempermalukan rakyat yang telah memilih Anda. Dan inilah contoh-contoh wakil rakyat yang tidak berbobot, yang tidak berkualitas, yang tidak pantas untuk menjadi wakil rakyat. Tidak heran bila ada komentar yang kita simak dalam cuplikan video tadi, lebih pantas kau mendampingi istri Anda daripada kau mendampingi rakyat. Karena Anda telah menunjukkan, karena Anda telah mempersembahkan bagaimana pola pikir Anda yang dangkal. Bagaimana pola pikir Anda yang tidak berkualitas. Cagur-cagur. Memalukan. Hebatmu ternyata hanya lawak terhadap dunia komedi, bukan kepada rakyat. Pemirsa sekalian, ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Bahwa ke depan, tolonglah, berilah kepercayaan dari kita sebagai rakyat kepada orang-orang yang tepat. Kepada mereka-mereka yang berkompeten. Kepada mereka yang benar-benar paham tentang dunia politik. Kepada mereka-mereka yang benar-benar berintegritas, punya kredibilitas, punya pengetahuan yang luas. Jangan seperti Denny Cagur. Jangan seperti Verrell Bramasta. Makanya di awal cuplikan video tadi saya katakan dengan jelas bahwa habil Verrell Bramasta, terbitlah Denny Cagur. Habis Dewan Pencari Cinta, sekarang terbitlah Dewan Pelawak. Inilah bukti nyata bahwa ternyata banyak wakil rakyat yang pola pikirnya itu masih tolol. Yang pola pikirnya itu masih dangkal. Jujur, saya sebagai rakyat, walaupun saya tidak memilih Denny Cagur, tetapi saya menyesal. Karena Denny Cagur ini dibayar oleh rakyat, segala fasilitas dan kehidupannya dinafkahi oleh rakyat, tetapi ternyata kualitasnya demikian. Memalukan. Bagaimana bangsa ini bisa maju? Kalau wakil rakyat saja punya pola pikir yang tolol seperti ini. Sekali lagi, ini menjadi PR penting untuk kita rakyat Indonesia. Agar ke depan, ketika kita memilih seseorang, memberikan amanat kepada seseorang, kita sendiri harus benar-benar belajar. Harus benar-benar mengetahui tentang rekam jejaknya dia. Pilihlah orang-orang yang berkompeten, orang-orang yang memang sudah mempersembahkan aksi kerja nyata, yang benar-benar punya rasa empati kepada rakyat. Jangan memilih manusia-manusia yang kehebatannya hanya sebagai seorang pelawak seperti Denny Cagur, tetapi ketika diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, ternyata ngawur. Ternyata sama sekali tidak berkompeten. Sekali lagi, saya sebagai rakyat saya menyesal ketika melihat wakil rakyat ternyata punya kualitas yang sama sekali sangat memalukan. Semoga saja tidak ada lagi wakil rakyat yang lain yang punya pola pikir yang tolol, yang punya pola pikir yang dangkal. Dan kepada semua wakil rakyat, tolong, sebelum kalian berkomentar, lebih mulia dan lebih eloknya kalian turun langsung untuk belajar dulu, untuk melihat dulu, baru Anda berkuar-kuar di media sosial.
Jangan sampai seperti Denny Cagur atau Verrell Bramasta. Ini saya sangat yakin dan percaya. Pasti kalau ditantang oleh Kang Deddy Mulyadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Wakil rakyat yang hanya bisa berkuar-kuar di media sosial, numpang viral, numpang tenar, cari popularitas. Dia pikir rakyat hari ini goblok. Benar-benar sangat memalukan. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.